Shalom. Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus luar biasa, amin. Boleh sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sorakan. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, yuk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bersama-sama perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan sekali untuk Haleluya. Tuhan Yesus. Sorakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita saksikan POP. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun,
Pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum, mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang kasih. Sorakan, Boleh sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
Sekarang lihat kanan kirimu, kasih jabat tangan, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan saya. Serukan, sebab dalam nama Yesus ada kuasa untuk setiap kita. Katakan amin. Kita akan menginjak-injak iblis. Kita akan mengusir, mengalahkan maut. Sebab dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Katakan amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang dengan kuatanku. Katakan, ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Sama-sama katakan. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Serukan, Kau dahsyat Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan. Katakan iman, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atas. Yes, di dalam nama-Mu pegang kemenangan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Semuanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Ya Tuhan. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Panggil Yesus. 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 Ada kuasa dalam namanya. Oh Yesus. Yesus. Ada kuasa dalam namanya. Serukan Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Biar mujizat hari ini di tempat ini kita semua alami. Katakan amin. Sebab oh luar biasa bagi kami gereja-Mu di Tiga Raksa Tuhan. Ya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Ya Tuhan. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Saudara saja. Sebab itu ambillah di dalam kuasa. Sebab nama-Mu di kakiku. Sambil bertepuk tangan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Sebab kita akan mengalahkan maut. Dan aku injak-injak iblis Biar kelepasan, kesembuhan terjadi. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di dalam kuasa namanya.
Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Katakan sekaranglah waktunya. Amin. Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju Umat kemenangan. sama-sama nyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya Untuk menggenapi firman-Nya. sekaranglah waktu. Amin. Ku berdiri bagi bangsa ini. Yes. Mari maju umat kemenangan. Bukan nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran. Sama-sama sampai setiap terjadi dalam nama Yesus. Tidak mengagung. Ya, Yesus Kristus Kristus dialah Tuhan Raja segala raja. sebab Kau Raja. Sorakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Ku menggenapi Sebab hari-hari ini, yes, saudara berdiri bagi dan bangsa saya ini. akan bangkit. Jadilah pemenang. Bukan Bangkit, nyatakan kemuliaannya. bukan bangkit. Nyatakan kebenarannya. Sampai setiap Tutup amin. tidak mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan Ya, segala raja. dan sama-sama Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. bukan bangkit. Nyatakan kebenarannya. Sampai Setiap lutut yes, tidak mengaku. ya Tuhan, Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala raja. Ya Allah, katakan Raja. Kaulah Tuhan, Tuhan. Ya Allah, katakan Yesus, Yesus. Sorakan. Tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus dahsyat. Sebelum duduk kita sama-sama perkatakan DNA gereja kita yaitu Restorasi Pondok Daud yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, tidak dengan tangan hampa, sebab kami tahu segala sesuatu yang kami miliki adalah milik-Nya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini yang kami bawa hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Inilah ibadah kami yang sejati Tuhan. Horalabaya syandaralabaralabaralabar. Tidak ada yang kami cari yang lain Tuhan di tempat ini kecuali kehadiran-Mu. Horalabaya syandaralabaralabalabala. Kau tahu keadaan kami pagi ini Tuhan.
Haralabaya syandaralabaralabar. Kami rindu kepadamu. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Haralabaya syandaralabaralabaralabara. Oh ya ralabaya syandaralabo. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Datanglah Tuhan. Lawat umat-Mu. Kami rindukan Engkau di tempat ini. Lawat kami Tuhan, jumpai kami. Kami bawa hati kami yang penuh ucapan syukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang lebih indah selain terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, oh Tuhan. Kami kagum, kami hormati Engkau Tuhan. Kau berkuasa Yesus Tuhan. Engkau tahu setiap hidup kami, seruan doa kami, air mata kami. Tuhan tahu. Engkau peduli atas hidup kami. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil Engkau Bapa. Ku panggil nama-Mu. Kau dengar jawabku. Kau Tuhan yang selalu dengar seru
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami cari wajah-Mu di tempat ini dan kami temukan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama naikkan lagu ini. Yes Lord. Ku cari wajah. Kami cari wajah-Mu dan kami temukan kehadiran-Mu di sini Tuhan. Kasih-Mu. Yes Lord. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ya Bapa. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sebab sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang saudara sendiri katakan sungguh, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau ya Tuhan. Sayang, Kau tempat penghiburan setiap hati. Oh Tuhan, Tuhan, menara perlindungan. Yes Lord. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami.
tempat penghiburan, satu-satunya yang paling mengerti keadaan kami. bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Tidak ada yang seindah kehadiran-Mu Tuhan. menara perlindungan. Yesus Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Oralabaya syandaralabara. Sekalipun hari-hari ini di depan kita seolah-olah jalan tertutup, tapi di dalam Tuhan selalu ada jalan yang baru. Yang tidak mungkin bagi Tuhan jadi mungkin. Yang dipandang hina oleh manusia di tangan Tuhan bisa menjadi mulia. Setiap kita yang terbatas di hadapan Tuhan bisa menjadi tidak terbatas. Oralabaya syandaralabaralabaralabaralaba. Itulah Tuhan Yesus yang sanggup mengadakan pengubahan dalam hidup kami. Oralabaya syandaralabaralaba. Biar hari-hari ini setiap kami terus berjalan ya Tuhan, terus berjalan mengikuti rencana-Mu. Sampai ke depan kami akan melihat ada yang Tuhan siapkan di depan bagi kami. Horalabaya syadaralabo. Kelepasan, kebebasan, pemulihan sedang Tuhan kerjakan. Oh ya ralabaya syadaralabo. Sebab bagi Allah, sebab bagi Yesus tidak ada perkara yang sukar. Horalabaya syadaralabo. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berfirman, jadilah, maka akan terjadi bagi kami. Bakar kami Tuhan, bakar kami, bakar kami. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah kasih-Mu ya Tuhan. Kau tempat
kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di matamu engkau termulia. Sambil angkat tanganmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Tidak ada artinya di hadapanmu Tuhan. Kau yang paling berharga milik kami. Yang kami miliki satu-satunya yang paling berharga hanya Engkau. Oh Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Ternilai harta milikmu. Keindahanmu. Oh Tuhan. Mataku Engkau sambil bangkit berdiri bersama-sama. Panggil. Oh Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Ternilai harta saudara sendiri katakan, oh Tuhan Yesus. Milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan. Kerinduan hatiku. Mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus. Kerinduan hatiku. Ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau Pada pagi hari ini akan ada anak diserahkan kepada Tuhan. Saya panggilkan anak Anastasia Brielle sama Jesslyn Grace dengan orang tuanya Bapak Erik dan Ibu. Silakan. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada keluarga ini. Anastasia Brielle dan Jesslyn Grisel, oleh karena iman daripada kedua orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan. Biar berkat penyertaan Tuhan dan kau menjadi miliknya Tuhan. Kasih kemurahannya, urapannya yang baru terus menyertai engkau, membimbing dalam pertumbuhanmu, tumbuh dewasa, tumbuh kuat, sehat di
di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati Tuhan anak ini di masa kecilnya dan pertumbuhannya, nanti ketika sekolahnya, masa depannya masa depan penuh dengan harapan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang. Berkati anak itu Tuhan, keluar masuknya Tuhan berkati. Lindungi mereka dari segala yang jahat, dan juga berkati orang tua mereka Tuhan, Bapak Erik dan Ibu. Kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah atas hidup mereka, dan juga buat anak ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan, kasih Tuhan melimpah-limpah keluarga ini. Kami menolak segala yang jahat adalah yang coba mengganggu keluarga ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada senantiasa dalam rumah tangga ini. Berkati mereka juga dalam mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan anak-anak bisa maju ke depan. Kita akan juga berdoa buat anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, arahkan tangan kita bersama-sama. Tuhan berkati anak-anak kami, lindungi anak-anak kami dari segala yang jahat, urapi mereka, pakai mereka ya Tuhan. Berkat-Mu Kau curahkan atas mereka ya Tuhan, masa depan mereka masa depan penuh dengan pengharapan. Ya ralabaya sandarala barala. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Makasih. Berkati anakku Tuhan, berkati anak-anakku. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama angkat, kita arahkan untuk mendukung anak. Biar pengurapan-Mu sempurna atas anak-anak kami ketika mereka di sekolah Tuhan, ketika mereka di tempat bermain, dimanapun mereka, pagar perlindungan Allah sempurna atas anak-anak kami. Tuhan jagai, sertai, sehat, kuat, tumbuh kembangnya dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang manis, anak-anak yang cerdas, yang penuh dengan masa depan, yang penuh harapan dalam nama Yesus. Horalabaya syanaralabalabalabalabala. Horalabalabalabalabalaba. Oh Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan urapan-Mu curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkan sekarang, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah sekarang Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Kami sungguh bersyukur pagi ini buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu bagi kami.
Biar kasih-Mu terus memenuhi kami ya Tuhan. Mari kita sembah Dia sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Hadirat-Mu penuhi kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan kami ya Tuhan, menyembuhkan kami. Ya Yesus Tuhan, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami sembah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Yang sendara Inilah ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau berkenan atasnya, atas pujian penyembahan kami. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami anak-anak-Mu. Menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan urapi, Tuhan pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Bila firman menjadi kekuatan bagi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Segala kuasa-kuasa yang coba mengganggu jalannya ibadah ini kami tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Allah bekerja buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah kita yang kedua pada pagi hari ini. Haleluya. Bagaimana kabar Anda saudara? Kabar saudara? Amin, bersama dengan Tuhan kita luar biasa, amin saudara ya. Ya ini ibadah pertama juga, ibadah kedua masih banyak yang kosong juga ya kursi-kursinya. Pada 17-an kali ya. Atau arisan. Ya. Kita bersyukur di bulan Agustus, kita dari bulan kemerdekaan. Bangsa Indonesia sudah merdeka 78 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 17 Agustus. Ya, kita merdeka. Namun ketika mengisi kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara tidaklah mudah. Ada peristiwa-peristiwa yang mengiringi, yang terjadi selama proses mengisi kemerdekaan itu. Perang, ada dikenal dengan yang Surabaya waktu itu, Palagan Surabaya begitu ya, kemudian sampai ibu kota pernah dipindahkan ke Yogyakarta, ada peristiwa G30 SPKI, ada peristiwa 98, dan tanggal 10 Agustus yang lalu ada coba-coba memprovokasi untuk membuat kerusuhan, namun semuanya digagalkan ya saudara, gagal. Dan kita harus berdoa supaya bangsa ini di dalam perlindungan Tuhan senantiasa, tidak dipecah belah. Kita berdoa, nanti hari Senin kita akan bersama-sama ada doa keliling Nusantara, disebut Nusantara Call. Berdoa untuk bangsa ini mengawal pemilihan presiden dan pemilu di tahun 2024 supaya semua kondusif. Baik calon-calon yang mau mencalonkan diri sebagai legislatif maupun presiden semua bisa menjalankannya dengan baik. Seperti itu supaya keamanan terjadi. Nah, doa-doa kita, ini putaran yang keempat hari Senin besok, supaya doa-doa kita mengawal dan melindungi bangsa kita dari segala bentuk perpecahan. NKRI, Pancasila, begitu ya sudah, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian GBHN itu semua itu menjadi topangan yang kuat bagi bangsa ini, tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang separatisme, bahkan terorisme seperti itu. Saudaraku dikasih Tuhan di tahun 2023 ini juga,
kita diberikan tema besar, yaitu bangkit jadilah pemenang. Yuk kita sama-sama katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara ini, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Sekali lagi, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Katakan kepada diri sendiri, pasti saya alami. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadilah pemenang, jadilah pemenang. Saudaraku dikasih Tuhan tema pada saat pagi hari ini, saya akan sampaikan pesan tentang bagaimana supaya kita merdeka, itu kalau kita jadi pemenang. Kita menjadi orang merdeka kalau kita menjadi pemenang. Sama-sama katakan 1, 2, 3, kita menjadi, kalau katakan kepada diri sendiri, saya menjadi orang merdeka kalau saya menjadi pemenang. Lihat kanan kiri, katakan engkau juga akan jadi orang merdeka kalau engkau jadi pemenang. Nah, kita baca ayatnya Galatia 5:1. Sama-sama 1, 2, 3, supaya kita. Karena itu, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita akan membahas ayat ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas ayat ini. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Yang pertama, bagian Tuhan memerdekakan kita. Menyelamatkan kita, membebaskan kita, menebus kita. Bagian yang berikutnya, bagian kita, berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Biarlah hidup kita dari hari ke hari menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kita alami itu. Supaya kita bisa menjadi pemenang. Bagaimana kita merdeka kalau kita menjadi pemenang? Pemenang yang pertama karena Tuhan Yesus yang membuat kita menang. Kita akan lihat ayatnya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pemenang? Yang pertama, Kristus telah memerdekakan kita. Roma 8 ayat 37, sama-sama 1, 2, 3, tetapi kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh apa? Oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi kemenangan terjadi karena Yesus sudah memenangkan kita, memberikan kita kemerdekaan, membebaskan kita. Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia sebagai anak domba Allah, darahnya mengampuni segala dosa kita, melepaskan kita, memerdekakan kita semua dari segala ikatan dan kuasa dosa. Jadi Tuhan Yesus mati sebagai korban tebusan untuk menebus manusia. Sebab darah binatang tidak bisa menebus manusia, kata kitab Ibrani. Harus seorang yang suci dan tidak bercacat celah menjadi korban dosa, menggantikan dosa manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia dan hidup tanpa dosa, tujuannya untuk menebus kita orang-orang berdosa. Orang berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan, orang buta tidak bisa menuntut orang buta. Sebab apa? Orang berdosa tersebut akan menerima hukuman. Bagaimana dia bisa menebus orang lain, saudara? Nah, karena itu Tuhan Yesus datang dalam dunia dengan satu tujuan supaya menebus dosa kita. Kenapa? Tuhan tahu bahwa kita ini enggak mampu melepaskan dari dosa itu. Maka Dia menolong kita yang pertama. Menolong kita supaya kita mengalami kemerdekaan ini, supaya kita dibebaskan. Tuhan Yesus juga menjadi jalan untuk kita bertumbuh menjadi seperti Dia. Makanya bulan yang lalu, di akhir bulan saya sampaikan pesan bagaimana kita menjadi seperti Kristus, seperti guru kita. Ada proses yang kita alami, harus proses yang kita lakukan. Pertama ditebus tadi.
Dan setelah itu Tuhan Yesus juga menjadi jalan untuk kita bertumbuh menjadi seperti Dia. Jadi bukan saja ditebus dosanya, tetapi juga untuk bertumbuh menjadi seperti Dia. Bukan hanya ditebus, setelah ditebus selesai, tidak. Tetapi hidup kita dimampukan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus sebagai guru agung kita. Maka disebut seperti gurunya, yaitu guru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk semua manusia. Dan Roh Kudus menerapkan ini dalam setiap orang percaya, menolong, menjadi penolong buat kita, supaya kita bisa menjalani hari-hari kita ini bisa sampai seperti Tuhan Yesus. Lalu apa tugas kita? Supaya kita, keselamatan kita yang Tuhan sudah berikan tersebut, dan supaya kita bisa bertumbuh sampai seperti Tuhan Yesus. Apakah kita juga perlu disalibkan? Seperti Tuhan Yesus? Galatia pasal yang kedua, ayat 19 mengatakan kita perlu menyalibkan daging. Memang Tuhan Yesus disalibkan secara fisik, gitu kan? Tetapi secara simbolis kita menyalibkan kedagingan kita, menyangkal diri. Artinya seperti itu, menyangkal diri. Nah, inilah proses pembenaran itu dan ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Pembenaran yang Tuhan berikan kepada kita adalah peristiwa yang terjadi sekali dan seketika yang menghasilkan perdamaian atau pendamaian. Lalu roh kita dipulihkan. Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Iblis tidak lagi memiliki dasar untuk mendakwa kita. Mengapa? Karena kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Ada perubahan status dari orang berdosa, kita menjadi anak Allah. Dan kita dimeterai dengan Roh Kudus. Status kita diubahkan. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Dibenarkan karena Tuhan yang membenarkan kita. Itu bagian Tuhan. Nah, bagian yang berikutnya adalah bagian kita yang harus kita kerjakan untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yaitu apa? Berdirilah teguh. Lihat kanan kiri, katakan berdirilah teguh. Amin saudara. Berdirilah teguh. 2 Korintus 1 ayat yang ke-24, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai sama-sama, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Jadi, berdiri teguh dalam apa? Dalam iman. Jangan sampai iman kita digoyangkan. Iman kita harus terus bertumbuh dan berdiri teguh kokoh menghadapi badai, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan yang terjadi. Makanya pada waktu yang lalu, pesan yang ingin saya pada bulan lalu saya sampaikan pesan bagaimana supaya kita menjadi seperti Kristus. Salah satunya adalah Allah mengizinkan kesukaran untuk belajar kita percaya. Allah mengizinkan kesukaran. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami kesukaran, persoalan hari-hari ini Tuhan sedang mengajar kita untuk kita percaya kepadanya. Mungkin persoalan yang kita berbeda-beda, tapi Tuhan mau supaya kita percaya kepadanya. Tuhan sanggup menolong kita. Nah, yang berikutnya Kolose 4 ayat 12 dikatakan salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang di antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu teguh berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Biarlah Bapak Ibu Saudara semua, kita semua berdiri teguh. Doa saya, keadaan saudara semakin hari semakin dewasa,
berkeyakinan penuh untuk sama-sama kita mengerti kehendak Allah. Yang mau katakan amin. Yang berikutnya Yesaya 40 ayat 30 sampai 31, sama-sama kita baca 1 2 3. Orang-orang muda dan jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagian yang berikutnya adalah ketika supaya kita bisa berdiri teguh, nantikanlah Tuhan. Teguh dalam iman, menjadi dewasa, berkeyakinan penuh. Nantikan Tuhan, engkau akan beri teguh. Daripada menantikan masalah, nantikan Tuhan. Daripada memikirkan masalah, pikirkan Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Engkau akan terus berdiri teguh. Dan inilah namanya proses pengudusan. Proses pengudusan yang disebut dengan sanctification. Bapak Ibu mau belajar lebih lagi, ikut kom. Ya, ikut kom. Supaya bisa mengerti lebih lagi. Nah, pengudusan ini Bapak Ibu Saudara menghasilkan persekutuan kita dengan Allah. Dimulainya perjalanan rohani kita sebagai orang percaya dan mengalami pemulihan jiwa. Menerima baptisan Roh Kudus, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus, yaitu menghasilkan buah roh dan bebas dari kuasa dosa. Inilah proses-proses pengudusan, supaya pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu berdirilah teguh. Yang mengerti katakan amin. Lihat kanan kiri saudara, katakan berdirilah teguh. Amin saudara. Apapun masalahnya berdirilah teguh. Apapun tantangannya berdirilah teguh. Apapun pergumulannya berdirilah teguh. Itu bagian kita. Biar melalui pengudusan yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan, kita semakin hari semakin disempurnakan seperti Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga yang hendaknya kita lakukan adalah jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yohanes 8 ayat 34, sama-sama 1, 2, 3, kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa, yang berbuat dosa. Karena itu kita harus menjaga ini, supaya kita jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Hamba apa? Hamba dosa. Makanya Tuhan menebus kita dari segala dosa-dosa kita untuk itu. Dibebaskan dari hukum Taurat, tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Makanya orang-orang, ini sejarahnya ketika orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Yahudi yang mau masuk menjadi agama Yahudi, itu melakukan baptisan, yang disebut dengan baptisan proselit. Setelah itu mereka disunat, dan yang berikutnya mereka harus melakukan hukum Taurat. Nah ini kita dibebaskan dari itu. Makanya ketika Rasul Paulus menghadapi orang-orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka menyampaikan supaya melakukan hukum-hukum itu, saudara. Tetapi bagi orang percaya kepada Kristus, semuanya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Cuma persoalannya ketika kita merdeka, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan di dalam dosa. Makanya Tuhan mau bagaimana supaya kita bisa mengalami kemerdekaan, yaitu jikalau kita jadi pemenang. Menang terhadap dosa ini, menang terhadap kehidupan ini, saudara. Jadi ketika kita ditebus, kita dimerdekakan, maka kita menjadi baru. Roh kita yang diperbaharui, lahir baru, tetapi tubuh kita
tetap tubuh yang sama, betul gak saudara? Ketika engkau lahir baru, apakah ada yang memiliki tubuh yang baru? Tiba-tiba seperti ular itu merungsungi apa ya? Ganti kulit begitu? Enggak kan? Tetap menggunakan tubuh yang lama. Nah masalahnya tubuh yang lama ini, tubuh yang dinamakan dengan ada tabiat dosa. Tabiat dosa ketika roh kita memang kita diampuni, dipulihkan. Dosa-dosa nenek moyang kita, saudara, yang mencokol di kita disebut dosa warisan itu sudah dihapuskan, ditebus. Namun tubuh kita kecenderungan masih berbuat dosa itu masih ada keinginan. Nah ini yang menyeret orang-orang untuk bisa untuk hidup kepada dosa, perkara-perkara dosa dan duniawi. Sebab itu orang beriman masih bisa saja berbuat dosa, karena dia dipengaruhi atau dikuasai oleh daging, tubuh daging ini. Yang mana sudah ada yang namanya tabiat dosa di dalam tubuh kita. Inilah pergumulan yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Inilah perjuangan yang harus kita lakukan. Makanya kita perlu seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka kita perlu menyalibkan kedagingan kita secara simbolis. Mematikan kedagingan kita. Nah, tubuh daging itu hanya suatu kecenderungan atau dorongan tetapi kuat. Maksudnya seperti ini. Tubuh daging yang ada dalam diri kita ini, saudara, itu hanya suatu kecenderungan atau dorongan. Artinya apa? Dia bisa mempengaruhi kita. Mengapa? Dia termasuk kuat. Maka disebutkan roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah di sini persoalannya. Daging ini masih mempengaruhi kita. Dan pengaruhnya kuat saudara. Betul enggak? Misal, kalau lapar, punya dorongan kuat enggak untuk makan? Siapa di sini yang lapar? Udahlah aku puasa aja lah. Begitu. Jadi orang contohnya seperti itu. Lapar ada dorongan kuat untuk makan. Kalau ngantuk, dorongannya apa? Tidur. Ada di sini yang sedang mengantuk dan yang mau tidur? Ya, oke lihat kanan kiri, jangan tidur, bangun. Ya, contoh seperti itu. Kemudian yang sudah mulai masuk puber, ada dorongan seksual juga. Ada dorongan juga ingin dipuji, tidak mau diganggu. Pengennya yang enak, yang nyaman. Betul enggak? Nah itulah di dalam pribadi kita. Kehendak pribadi kita. Yang disebut dengan kedagingan itu. Pengennya seperti itu. Nah di sini kita berjuang. Mana kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna yang waktu lalu saya sampaikan itu, saudara. Bagaimana kita bisa membedakan tersebut? Mana yang berguna, mana yang membawa kita dalam dosa. Roh kita memang pengennya mengikuti Tuhan. Tetapi daging ini, saudara, pengennya mengikuti kehendak kita sendiri. Itu persoalannya. Nah, makanya kita terus berjuang Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengalami kemenangan, kita bisa mengalami kemerdekaan penuh yang Tuhan berikan kepada kita. Pertentangan antara roh dan daging ini adalah di dalam pribadi kita sendiri. Kita bukan dua pribadi yang keluar masuk, tidak. Roh ingin menuruti kehendak Allah, tapi daging ingin menuruti kehendak sendiri roh. Kita sudah ditebus menjadi baru. Tetapi tubuh daging tetap seperti daging orang lama, maksudnya pribadi kita. Masa lalu kita hidup kita masih menggunakan tubuh ini. Sebab itu terjadi pertentangan antara roh dan daging. Hasilnya bergantung mana yang kuat. Waktu yang lalu saya berikan ilustrasi seperti di dalam diri kita, ini seperti ada dua serigala.
Satu serigala hitam, satu serigala putih. Yang saling coba bertarung begitu kan. Serigala hitam, serigala putih ini hanya ilustrasi saja. Kira-kira kalau serigala hitam sama serigala putih menang yang mana? Menurut saudara menang yang mana? Siapa yang setuju menang yang putih? Siapa yang setuju menang yang hitam? Loh, kok gak ada angkat tangan ya? Bahasa saya nyambung gak sih ya? Saya salah gak sih? Kira-kira dalam diri kita ini, dalam diri kita. Itu seperti itu, ada pertentangan antara yang hitam dan yang putih. Kira-kira, sekali lagi pertanyaannya, menang yang mana, yang hitam atau yang putih? Siapa yang setuju yang menang yang putih? Siapa yang setuju yang menang yang hitam? Bingung ya? Bingung ya? Menang yang mana tergantung yang dikasih makan yang mana. Kalau kita ngasih makan yang hitam, maka yang hitam kuat dan dia akan menang. Kalau kita ngasih makan yang putih, maka yang putih yang kuat dan dia yang menang. Tergantung kita ngasih makan yang mana. Saudara ngasih makan yang mana? Yang hitam atau yang putih? Kalau rohani kita dipelihara dengan baik-baik, dirawat dengan baik, makan firman Tuhan, ibadah, doa setiap hari, puji Tuhan setiap hari, ikut kegiatan-kegiatan rohani, mendengarkan musik rohani, musik rohani begitu saudara, maka roh kita akan makin kuat. Kita bisa menyangkal dosa, kita bisa menang atas dosa. Tetapi jika yang hitam yang dikasih makan, maka hitam yang kuat, kedagingan yang kuat, hawa nafsu, amarah, kedengkian, Galatia 5:17, iri hati, percabulan, perzinahan, perjudian, itu yang kuat, daging yang kuat, yang lemah, itu yang hitam, itu yang kuat. Kenapa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, benih itu sudah ada dalam hidup kita. Sudah dalam hidup kita. Tetapi itu masalahnya benih. Benih, saudara. Nah, benih itu bisa bertumbuh atau mati tergantung bagaimana kita menyiramnya, bagaimana kita memberikan dia pertumbuhan atau tidak. Kalau kita tidak memberikan kesempatan dia bertumbuh, maka dia akan mati. Maka tidak heran orang-orang Kristen sudah percaya Kristus, sudah menjadi Kristen, tapi kehidupan lamanya masih kuat, saudara. Karena tidak memberikan kesempatan buat dia, rohnya bertumbuh, imannya bertumbuh. Begitu. Kristen, tetapi perilakunya masih seperti orang-orang pada masa lalu. Sudah dibaptis, sudah. Begitu. Dibaptisnya mungkin bukan hanya di kolam, tapi di sungai Yordan. Sampai kentir. Karena arusnya kuat, mungkin begitu. Ada kejadian saudara, dibaptis begitu, nyemplung-plung ya, kesananya muncul di sana. Bahkan ada yang baptisnya begini saudara, ini kejadiannya, ini hamba Tuhan memang perlu hati-hati juga saudara. Dibaptisnya begini, dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, keluarnya. Saudara gak usah takut, di sini hanya sekali saja, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sudah langsung diangkat. Gitu. Sampai mungkin baptis 2 kali, baptis 3 kali, tapi hidupnya enggak berubah. Kenapa? Ya di situ saudara. Dia tidak memberikan kesempatan roh itu bertumbuh. Mengerti apa yang saya maksud? Amin? Lihat kanan kiri katakan, aku tahu apa yang Pak Sulis maksud.
Jadi ada yang seperti itu saudara, sudah Kristen tapi perilakunya masih seperti orang lama, kehidupan yang lama. Ya judi, pornografi, narkoba, kemudian ya kebiasaan-kebiasaan buruk lah. Seperti itu dilakukan. Karena apa? Rohnya tidak diberikan kesempatan untuk bertumbuh. Benih tadi tidak diberikan kesempatan untuk bertumbuh. Hidupnya masih hidup di dalam daging. Bagaimana supaya kita bisa seperti Yesus? Bagaimana kita merdeka kalau kita masih memberikan kesempatan daging ini lebih kuat daripada roh kita yang sudah diperbaharui tersebut. Benih nggak akan bisa bertumbuh dengan baik. Kiranya kita semua bisa memahami dan melakukan firman Tuhan ini. Jadilah kita orang-orang yang merdeka, Tuhan yang menjadikan kita pemenang. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Kalau Kristus memerdekakan kita. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Kalau kita berdiri teguh. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang dan merdeka? Kalau kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadilah engkau orang-orang yang menang. Jadilah engkau orang-orang yang merdeka. Merdeka. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu. Biar ini terjadi pagi ini bagimu kami semua dengan Tuhan. Pulihkan kami serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oralaba ya sandaralaba. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur, yang pada akhirnya berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami adalah orang-orang yang merdeka. Ketika kami menjadi orang-orang yang menang, kami menyadari roh memang penurut tetapi daging lemah. Keinginan daging selalu muncul dalam hidup kami yang coba melawan kehendak-Mu ya Tuhan.
mengintimidasi kami, mengecohkan kami, membawa kami untuk hidup di dalam kedagingan. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami, pulihkan kami, supaya kami berdiri teguh, tidak lagi diikat dengan kuk perhambaan, hamba dosa yang akan menghancurkan kami. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, biar kemerdekaan yang daripada Tuhan memenuhi setiap kami, membebaskan kami. Kami perlu Roh Kudus, bukan kuat dan gagah kami. Roh-Mu yang memampukan kami. Dengan Roh Kudus kami akan mengalami kemenangan. Dengan Roh Kudus kami akan mengalami kemerdekaan. Dengan Roh Kudus kami akan mengalami pembebasan. Dengan Roh Kudus kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Pagi siang hari ini Bapak Ibu Saudara yang mungkin kau sedang mengalami pergumulan, kau mungkin sedang mengalami ikatan, kau mungkin yang membutuhkan pertolongan Tuhan, engkau sakit, engkau lemah, engkau dalam pergumulan, engkau rindu didoakan, membutuhkan dukungan doa, boleh angkat tangan saudara. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan mau memulihkan kita. Kalau boleh bisa maju ke depan Bapak Ibu Saudara. Silakan bisa maju ke depan supaya saya bisa mendoakan saudara. Silakan bisa maju ke depan yang mau didoakan. Yang lain bisa di tempat saudara. Saudara, nyatakan kuasa-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, lawat kami pagi siang hari ini Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jadikan hidupku, alamku dipenuhi urapan baru. Nyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan. Ya memulihkan hati mereka yang terluka. Pertolongan-Mu ya Tuhan, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku, alamku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, kebebasan terjadi bagi kami pagi ini. Setiap kami di ruangan ini, kelepasan, pemulihan, kesembuhan, mujizat turun buat kami semua anak-anak-Mu. Lawat kami Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Pulih, sembuh, pulih, sembuh, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, sembuh,
terjadi bagi kami, bagi Indonesia. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Kami berikan mereka kekuatan yang baru Tuhan. Mereka berdiri teguh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Jadikan hidupku alatmu, memenuhi ungkapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan, kebesaran kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan, pagi hari ini kami tidak sama ketika kami datang dan saat kami pulang. Kami terima mujizat demi mujizat hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Dukung gembala kita di tempat ini. Horalabaya syandara labaralaba. Maka pagi hari ini untuk kesempatan kami sama-sama mendengarkannya, Tuhan diberkati oleh firman lewat gembala kami. Mari Tuhan terapi, berkati, berlimpah-limpah. Taruh kepekaan lebih lagi Tuhan untuk terus menuntun jemaat-Mu di GBI Tiga Raksa semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Berkati Bu Titi, berkati anak-anak yang ada, berkati ketiga wakil yang ada bersama dengan istri dan keluarga besar yang ada. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Hamba-Mu Tuhan berkati, kami juga jemaat-Mu yang sudah mendengarkan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 13 Agustus 2023. Fellowship Pengerja Rayon 3 diadakan dengan tema Merdeka, Menang, Menuai. Diadakan pada hari Kamis 17 Agustus 2023 jam 9 pagi hingga selesai bertempat di GBI Modern Land. Acara diisi dengan lomba-lomba 17-an yang seru pastinya. Informasi dapat menghubungi admin cabang atau ranting masing-masing. Pelayanan pencatatan pernikahan sipil gratis. Acara ini difasilitasi oleh My Home Indonesia dengan Disduk Capil Tangerang Selatan pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 8 pagi bertempat di Warung Lengkong. Informasi pendaftaran dapat melalui nomor 0812 1022 1304. Pendaftaran paling lambat hari Senin 14 Agustus 2023. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Shalom. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami atas nama pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Samuel Sulistia yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Sebelum kami sampaikan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan? Ada? Haleluya, puji Tuhan. Ya, mohon diperhatikan ada beberapa pengumuman tadi sudah disinggung oleh Bapak Gembala pada saat penyampaian firman Tuhan mengenai Nusantara Call. Nah, Nusantara Call diadakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. Tentunya kita semuanya rindu Indonesia tetap aman. Amin. Indonesia menuju Pilpres dan pemilu. Kita menginginkan Indonesia itu dalam kendali Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau saudara setuju agar Indonesia tetap jaya, saudara harus ambil bagian doa keliling di lingkungan masing-masing. Yang mau katakan amin. Kapan? Hari Senin
tanggal 14 Agustus 2023 atau besok, hari besok ya. Bapak Ibu silahkan ambil bagian untuk doa keliling di lingkungan masing-masing. Apabila Bapak Ibu sudah doa keliling, Bapak Ibu bisa laporkan di grup. Ada grup GBI Tiga Raksa, ada grup penuai, silahkan dilaporkan. Aku sudah doa keliling, misalkan suami istri sambil jalan-jalan pagi itu bisa saudara. Jadi jalan-jalan pagi itu sambil doa keliling bisa dilakukan. Ya, sambil jogging juga bisa dilakukan. Doa keliling, kelilingi lingkungan kita masing-masing. Dan berdoa bagi bangsa ini, karena doa ini adalah serentak dari Sabang sampai dengan Merauke, itu semua serentak kita berdoa mengcover Indonesia supaya aman dalam lindungan Tuhan dan diberikan pemimpin yang toleran. Amin. Sehingga Indonesia tetap jaya. Selanjutnya Bapak Ibu kasih Tuhan, ibadah tengah minggu diadakan hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 19.30 secara online. Untuk bulan depan kita sudah pakai kita onset, dari bulan depan kita sudah onset. Jadi ini kesempatan di bulan ini kita masih online, mari kita sama-sama bergabung di dalam ibadah tengah minggu. Dan nanti kalau onset juga kami mengundang Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama dengan kami. Yang mau katakan amin? Ditunggu ya kehadirannya. Selanjutnya Bapak kasih Tuhan, ibadah YUT GBI Tiga Raksa diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 jam 19 di tempat ini. Kami mengundang anak-anak muda untuk bisa hadir bersama-sama dengan ibadah YUT di tempat ini. Dan ibadah minggu depan, ibadah 1, ibadah 2 dan ketiga dilayani oleh gembala pembina kita yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko, disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Dan selanjutnya sekolah Injil liburan atau SIL untuk anak-anak sekolah minggu diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 jam 14 sampai dengan jam 17 atau jam 5 sore di tempat ini dengan biaya Rp20.000. Pendaftaran hari ini yang terakhir. Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah minggu silahkan mendaftar ke guru sekolah minggu. Dan kalau tadi ketika Bapak Ibu masuk atau datang itu di tempat parkir ada basar. Basar itu dilakukan oleh anak-anak YUT dan sekolah minggu untuk mendukung SIL tersebut yang untuk sekolah minggu. Sementara untuk YUT mendukung ulang tahun YUT bulan depan di tempat ini. Dan untuk media bisa ditampilkan list sertifikat, bisa ditampilkan. Jadi ada beberapa sertifikat yang belum diambil. Mohon Bapak Ibu yang merasa pernah melakukan baptisan tapi belum diambil nanti bisa di cross check di plan jemaat yang ada di bawah. Dan hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan perawatan gereja. Dan apabila Bapak Ibu hari ini membawa perpuluhan untuk dikembalikan, nanti bisa datang ke depan dan dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Pertolongan pelindungan-Mu nyata atas kehidupan kami dari hari demi hari ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan kalau di antara umat-Mu saat ini datang dengan membawa perpuluhan, kami sangat percaya dengan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku
selama-lamanya. Allah sumber. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang sudah selesai memberikan persembahan. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, sumber, Allah sumber, kuatku, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan yang sedang dahsyat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perluas daerahku. dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kita tidak menimpa aku, sehingga kita tidak menimpa aku, sehingga kita tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara dan arahkan hati pada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, berkat jasmani, berkat rohani, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita ini berkati Tuhan, umat-umat pemenang, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.